Bayi milik seorang miliarder itu tidak mau makan apapun, dan seorang pembantu rumah tangga memberinya air susu ibu sehingga bayi itu selamat. Anak dari pria terkaya di Jakarta sudah 5 hari tidak mau makan dan tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa malam itu dia hampir meninggal dalam pelukanku. Itulah kalimat yang tidak pernah aku bayangkan akan keluar dari mulutku di hadapan seorang hakim. Namun pada dini hari tanggal 15 Oktober saat aku mengepel lantai marmer rumah keluarga Wiratama. Di kawasan eksklusif Pantai Indah Kapuk, hidupku berubah selamanya. Namaku Rani Prameswari. Usiaku 24 tahun dan aku baru 3 bulan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah megah 3 lantai itu dengan taman-taman seindah majalah interior dan air mancur yang harganya lebih mahal dari semua uang yang pernah kukumpulkan seumur hidupku. Aku berasal dari desa kecil di Majalengka. Tempat kemiskinan mengajarkanku menghargai setiap rupiah dan setiap kesempatan. 6 minggu sebelumnya aku melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik, putri kecilku Kirana Anindya, yang hanya bernapas selama 4 jam sebelum Tuhan memanggilnya kembali. Para dokter di RSCM Jakarta menyatakan bahwa ia mengalami kelainan jantung bawaan, dan aku masih merasakan berat lengan-lengan kecil yang kini kosong itu. Keheningan di mana seharusnya ada tangisan bayi sementara tubuhku terus memproduksi ASI tanpa ada anak yang menyambutnya. Aku sangat membutuhkan uang untuk melunasi utang pemakaman, membayar sewa apartemen kecilku di Kebon Jeruk, dan mengirim uang untuk ibuku Ibu Ratih yang sedang sakit di Tasikmalaya. Itulah alasan aku menerima pekerjaan di rumah keluarga Wiratama meskipun setiap kali melihat box bayi mewah di kamar pewaris baru itu hatiku terasa terbelah. Tuan rumahku adalah Bagas Wiratama, pemilik Wiratama Group, sebuah kerajaan investasi properti senilai lebih dari 3 triliun rupiah yang wajahnya sering menghiasi sampul Forbes Indonesia dan Kompas, seorang pria 42 tahun. Dengan rambut hitam disertai uban, rahang tegas, dan mata abu-abu yang mengintimidasi siapapun, istrinya Marsha Adeline adalah kebalikanku, tinggi, langsing, dan memiliki aura superioritas khas orang yang lahir dalam kekayaan, berasal dari keluarga konglomerat Surabaya dan tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Dunianya berputar pada acara amal, spa mewah, dan makan malam di restoran fine dining. 2 minggu sebelumnya mereka baru saja memiliki anak pertama bernama Kavi Wiratama. Seorang bayi yang seharusnya menjadi kebahagiaan keluarga sempurna namun berubah menjadi mimpi buruk terbesar mereka. Malam itu aku sedang menyedot debu di lorong lantai 2 saat teriakan terdengar pukul 2 dini hari dari kamar utama. Aku sudah tidak kuat lagi. Bagas, aku benar-benar tidak kuat, anak ini menghancurkan hidupku. Suara Marsha terdengar histeris. Sementara Bagas menjawab dengan suara lelah bahwa para dokter akan menemukan solusi meski bayi itu sudah 5 hari menolak semua susu. Formula yang mereka coba, 10, 20, semuanya ditolak, dan ketika Marsha berkata bahwa bayi itu sekarat dan ia tidak bisa tenang, aku membeku karena tahu ada yang sangat salah. Selama beberapa hari terakhir aku melihat dokter anak, ahli gizi, hingga spesialis pencernaan datang dari RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Namun Marsha lebih meratapi undangan akhir pekan ke Bali yang harus dibatalkan daripada keadaan anaknya. Tangisannya terdengar aneh, bukan kekhawatiran seorang ibu melainkan kekesalan yang dipenuhi dendam. Saat Bagas mengatakan bahwa itu anak mereka, Marsha mengaku tidak ingin hamil cepat dan menuduh semua itu ide suaminya demi pewaris perusahaan dan kesepakatan dengan investor dari Singapura. Aku merasa mual mendengarnya dan hanya bisa membayangkan betapa aku akan menukar apapun untuk memeluk Kirana kembali. Lalu tangisan bayi itu terdengar lagi, lemah dan terputus-putus, dan Marsha memutuskan pergi tidur di kamar tamu sambil membanting pintu dan melewatiku tanpa melirik. Setelah beberapa menit tangisan itu makin melemah, suara anak lapar yang membutuhkan susu dan ibunya. Namun ibunya telah pergi. Saat itulah aku mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Aku mendekati pintu kamar utama dan mengetuk pelan, meminta izin untuk membantu. Bagas Wiratama membuka pintu dengan mata merah, rambut acak-acakan, dan kemeja kusut, menggendong Kavi yang terlihat sangat kecil, rapuh, dan pucat. Saat ia mengaku tidak tahu lagi harus berbuat apa karena semua cara telah gagal, suaranya pecah, dan di hadapanku berdiri seorang pria berkuasa yang biasa menggerakkan miliaran rupiah namun kini hancur karena tak berdaya menyelamatkan anaknya sendiri. Bolehkah saya mencoba sesuatu? Pak, katanya, dan aku, Rani Prameswari, mengulurkan tanganku secara naluriah ke arah Bagas Wiratama. Ia menatapku terkejut namun keputusasaan akhirnya mengalahkan segalanya dan ia menyerahkan bayi itu ke dalam pelukanku. Saat Kavi Wiratama berpindah ke lenganku aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan sejak kehilangan Kirana Anindya. Sebuah ikatan yang dalam dan sunyi. Bayi itu berhenti menangis sejenak lalu membuka mata kecilnya yang gelap dan menatapku seolah mengenaliku. Seolah tahu aku memahami rasa sakit, rasa lapar, dan kebutuhannya. 6 minggu yang lalu aku melahirkan bayi perempuan. Aku berkata dengan suara bergetar. Dia meninggal beberapa jam setelah lahir. Air mata mengalir di pipiku saat aku melanjutkan bahwa tubuhku masih memproduksi ASI dan jika Bagas mengizinkan serta para dokter belum menemukan solusi lain aku bisa mencoba menyusuinya hanya malam ini agar ada sesuatu di dalam perutnya. Bagas Wiratama terdiam lama menatapku, lalu menatap anak itu,
Lalu kembali menatapku dengan 1000 pikiran berkecamuk tentang protokol, kelas sosial, istrinya Marsha Adeline, dan apa yang akan dipikirkan masyarakat Jakarta. Namun akhirnya ia menunduk ke arah bayinya yang selama 5 hari menolak segala makanan dan semakin melemah meski ditangani. Dokter terbaik di Indonesia, tolong, bisiknya, selamatkan anakku. Aku mengangguk dan berjalan ke sofa di kamar itu dengan Kavi di dalam pelukanku. Duduk dan dengan tangan gemetar membuka kancing seragam biruku sebelum mendekatkan bayi kecil itu ke dadaku. Dan apa yang terjadi setelahnya adalah sebuah keajaiban karena Kavi langsung menyusu dengan kekuatan yang tak pernah dibayangkan dari tubuh kecilnya yang lemah. Ia mulai mengisap, mulai makan, mulai hidup, sementara Bagas Wiratama jatuh. Terduduk di kursi dan menutup wajahnya dengan tangan sambil menangis lega penuh syukur atas emosi yang tidak ia tahu cara mengolahnya. Aku menatap bayi itu saat ia menyusu dan merasakan kekosongan mengerikan di dalam dadaku perlahan terisi kembali. Ini bukan Kirana, ia tak akan pernah menggantikan putriku. Namun di saat itu saat aku menggendong anak yang membutuhkanku seperti aku membutuhkannya untuk memberi kehidupan aku merasa mungkin. Hanya mungkin, kami bisa saling menyelamatkan, Kavi. Menyusu selama 20 menit dan saat ia selesai bibirnya basah oleh susu dengan ekspresi damai sempurna di wajah kecilnya sebelum tertidur tenang dalam pelukanku. Untuk pertama kalinya dalam 5 hari bayi miliarder itu kenyang namun aku dan Bagas Wiratama tidak pernah membayangkan bahwa tindakan cinta yang putus asa ini akan memicu badai besar yang akan menghancurkan rahasia, membongkar kebohongan, dan mempertemukan dua dunia yang seharusnya tak pernah bersinggung karena Marsha Adeline tidak akan pernah menerima seorang pembantu rumah tangga menjadi penyelamat anaknya, dan ada sesuatu lagi yang belum diketahui Bagas. Sesuatu yang disimpan rapat oleh Marsha selama masa kehamilannya. Karena dalam darah Kavi terkandung sebuah rahasia yang menjelaskan mengapa ia menolak segala makanan selain dari aku. Namun kebenaran itu masih menunggu waktunya untuk terungkap. Saat cahaya fajar masuk melalui jendela-jendela besar rumah keluarga Wiratama dan Marsha Adeline terbangun di kamar tamu pukul 7 pagi setelah untuk pertama kalinya dalam hampir seminggu tidur 6 jam tanpa gangguan. Tanpa tangisan bayi, tanpa telepon dokter, tanpa perasaan diawasi dan dihakimi. Ia menatap. Bayangannya dicermin pada usia 38 tahun yang terlihat lebih muda berkat perawatan wajah bulanan di klinik kecantikan Senopati. Dengan rambut pirang yang diluruskan sempurna dan kulit tanpa kerutan akibat suntikan botox. Tubuhnya pun telah kembali langsing berkat olahraga 3 jam sehari dengan pelatih pribadi karena baginya kehamilan adalah mimpi buruk bukan karena mual atau ngida melainkan karena kehilangan kendali atas tubuh, citra, dan kehidupan sosialnya. Ia tahu Bagas Wiratama sangat tertekan untuk memiliki pewaris demi meyakinkan investor dari Singapura akan stabilitas keluarga dan bisnis. Dan bagi Marsha Adeline Kavi lebih menjadi syarat korporasi daripada anak yang benar-benar diinginkannya. Saat ia mengenakan jubah sutra impor dan melangkah tanpa alas kaki menuju kamar utama dengan harapan melihat kekacauan yang biasa. Yang ia lihat justru membuatnya membeku karena Bagas Wiratama tertidur di sofa dekat jendela dengan selimut di kakinya dan di kursi. Goyang kayu jati senilai 50 juta rupiah aku. Seorang pembantu rumah tangga, duduk tenang menggendong Kavi Wiratama di dadaku. Bayi itu tidur terlelap dengan pipi merona dan napas tenang. Di atas meja samping terdapat monitor detak jantung yang jelas ditinggalkan dokter dan menunjukkan tanda-tanda vital yang sepenuhnya normal. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Suara Marsha Adeline terdengar seperti cambuk yang memecah keheningan kamar. Bagas Wiratama terbangun dengan kaget sementara. Aku, Rani Prameswari, membuka mata dengan rasa takut dan secara naluriah memeluk Kavi Wiratama lebih erat dalam gerakan melindungi. Marsha? Aku bisa menjelaskan, kata Bagas sambil bangkit tergesa. Jelaskan kenapa perempuan ini ada di kamar kita dan kenapa dia menggendong anakku. Marsha Adeline melangkah maju dengan tangan terkepal dan wajah yang biasanya terkontrol kini terdistorsi oleh amarah. Bayi itu sekarat, Kavi sudah 5 hari tidak mau makan apapun dan tidak ada satupun susu formula. Yang berhasil, Rani menawarkan bantuan. Bantuan jenis apa? Marsha menatapku dengan rasa jijik total lalu pandangannya jatuh pada kancing seragamku yang sedikit terbuka dan noda susu di kain. Saat itu ia mengerti. Tidak. Jadi kamu membiarkan pembantu ini menyusui anak kita? Kamu sudah gila. Bagas, dia menyelamatkan nyawanya. Kamu tidak mengerti. Para dokter tidak tahu harus berbuat apa. Dokter Farhan Hakim bilang kalau dia tidak makan segera kita harus memasang nutrisi lewat infus di rumah sakit dan dia bisa mengalami kerusakan permanen. Kalau begitu bawa saja ke rumah sakit. Tapi bukan ini. Apa kamu tahu apa yang akan dikatakan orang-orang jika mereka tahu? Keluarga Mendoza. Para investor, teman-teman kita, ini akan menjadi skandal. Aku berdiri perlahan dengan Kavi yang masih tertidur di pelukanku dan berbicara dengan suara yang lebih tegas dari perasaanku. Bu Marsha, saya hanya ingin membantu. Bayi ini lapar. Saya baru saja kehilangan anak saya dan tubuh saya masih memproduksi ASI. Saya tidak berniat menyinggung atau membuat masalah. Saya hanya ingin bayi ini hidup. Marsha Adeline menatapku dari atas ke bawah dengan penghinaan khas orang yang dibesarkan dalam kemewahan. Anakmu? Betapa kebetulan. Dan siapa yang menjamin kamu tidak punya penyakit, narkoba dalam darahmu, alkohol,
Kita tidak tahu apa-apa tentangmu atau hidupmu. Marsha, cukup. Bagas Wiratama berdiri di antara kami berdua. Rani lulus semua pemeriksaan medis saat kita mempekerjakannya dan dia sepenuhnya sehat. Berkat dia anak kita hidup dan untuk pertama kalinya dalam hampir seminggu makan dengan baik. Seakan mengonfirmasi kata-kata ayahnya, Kavi Wiratama meregangkan tubuh kecilnya di pelukanku dan mengeluarkan suara puas pelan tanpa terbangun. Ia terlihat sangat berbeda dari bayi pucat dan lemah malam sebelumnya dengan warna di pipinya dan napas yang dalam. Bahkan berat badannya terasa bertambah dalam hitungan jam. Marsha Adeline mengatupkan rahangnya karena ia benci mengakuinya. Namun Bagas benar dan bayi itu terlihat jauh lebih baik. Baiklah, katanya akhirnya dengan suara dingin. Tapi ini berakhir sekarang, aku akan menelepon Dr. Surya Gunawan, dokter anak keluarga pejabat, jika ada yang bisa menemukan formula yang berhasil dia orangnya dan kita tidak membutuhkan layanan alternatif dari pembantu. Mama. Sebuah suara anak terdengar dari pintu dan itu adalah Dea Wiratama, putri 7 tahun Bagas dari pernikahan pertamanya. Gadis kurus berambut gelap dengan mata penuh rasa ingin tahu yang sangat mirip dengan ayahnya. Kenapa kalian berteriak? Aku terbangun karena bayi Kavi. Kembali ke kamarmu. Dea. Perintah Marsha Adeline dengan keras karena ia tak pernah terhubung dengan putri Bagas yang selalu mengingatkannya bahwa ia bukan istri pertama atau keluarga pertama. Tapi aku mau melihat adik bayiku. Papa bilang dia sakit. Bagas Wiratama menghampiri putrinya dan memeluknya sambil berkata bahwa adiknya sudah jauh lebih baik berkat bantuan Mbak Rani. Dea Wiratama menatapku dengan mata dalam seakan melihat lebih dari yang seharusnya dilihat anak 7 tahun dan bertanya apakah aku menyembuhkan adiknya. Aku mengangguk dengan senyum sedih dan menjawab bahwa aku hanya memberinya makan seperti yang dilakukan para ibu. Lalu dengan kepolosan tanpa filter Dea menatap Marsha Adeline dan bertanya kenapa Mama Marsha tidak memberinya makan. Keheningan yang mengikuti terasa memekakan saat Marsha membeku dengan wajah memerah karena malu dan marah. Bagas berdehem. Tidak nyaman dan aku menunduk ketika akhirnya ia menjelaskan bahwa ada banyak cara memberi makan bayi dan kadang digunakan botol dengan susu formula khusus karena Marsha memiliki komplikasi medis yang mencegahnya menyusui. Sebuah kebohongan yang diketahui semua orang di ruangan itu karena Marsha Adeline sejak awal menolak menyusui dengan alasan merusak bentuk tubuh dan terlalu primitif. Karena baginya sudah ada susu formula modern, namun susu formula modern itu tetap tidak berhasil untuk Kavi Wiratama. Pada saat itu bayi itu terbangun, membuka mata kecilnya dan menatap sekeliling dengan bingung. Dan ketika pandangannya jatuh kepadaku, Rani Prameswari, sesuatu yang luar biasa terjadi karena ia tersenyum. Senyum kecil yang hampir tak terlihat namun nyata. Lalu mengulurkan tangan kecilnya ke arah wajahku. Dia lapar lagi. Bisikku pelan sambil mengenali tanda-tandanya dari gerakan mulut kecil, suara halus, dan cara kepalanya mencari. Berikan botol yang ada di penghangat, perintah Marsha Adeline dengan kasar sambil berkata bahwa jika bayi itu bisa makan tadi malam maka ia pasti bisa makan sekarang dari botol biasa. Bagas Wiratama menyiapkan botol dengan susu formula termahal di pasaran, impor dari Eropa, dan menawarkannya kepada Kavi. Namun bayi itu langsung menolak, memutar kepala, dan menangis frustrasi. Mereka mencoba merek lain. Suhu lain, posisi lain, namun tidak ada yang berhasil. Kavi Wiratama menangis semakin keras, melengkungkan tubuh kecilnya dan memerah karena usaha. Itu adalah tangisan putus asa yang sama seperti 5 hari terakhir. Tolong, kata Bagas Wiratama sambil menatapku dengan permohonan di mata. Sekali lagi saja sampai Dr. Surya Gunawan datang. Marsha Adeline akan membantah namun sebelum itu terjadi Dea Wiratama mendahuluinya dengan suara tenang yang terlalu dewasa untuk usia 7 tahunnya. Biarkan dia. Mama Marsha, bayinya lapar, nanti dia sakit lagi. Marsha Adeline menatap putri tirinya dengan jengkel namun tidak mengatakan apa-apa. Aku duduk kembali di kursi goyang dan dengan gerakan lembut serta alami mendekatkan Kavi ke dadaku, dan segera bayi itu tenang dan mulai menyusu. Kepalan tangan kecilnya melemas, napasnya menjadi dalam dan teratur. Bagas Wiratama menghembuskan napas lega. Dea Wiratama tersenyum. Sementara Marsha Adeline keluar dari kamar dengan membanting pintu, tanpa diketahui siapapun pada saat yang sama Bulastri. Kepala pembantu berusia 60 tahun yang telah bekerja selama 20 tahun untuk keluarga Wiratama. Mendengar semuanya dari lorong dan ia memiliki keponakan yang bekerja di majalah Femina. Dan keesokan sorenya setengah Jakarta akan membicarakan skandal di rumah keluarga Wiratama. Namun ada sesuatu yang jauh lebih gelap karena saat Kavi Wiratama menyusu dengan tenang dalam pelukanku di sebuah klinik swasta di seberang kota. Dr. Adrian Wibowo memeriksa hasil tes darah bayi itu yang diambil beberapa hari sebelumnya dan tangannya gemetar saat membaca data di layar karena golongan darah Kavi tidak cocok dengan orang tuanya secara genetis kecuali jika salah satu dari mereka bukan ayah biologisnya. Dan pada saat itu juga Dr. Adrian Wibowo menyadari siapa ayah sebenarnya dari bayi itu. Ia mengambil telepon dengan tangan gemetar dan menghubungi nomor yang telah ia simpan selama berbulan-bulan. Nomor yang tidak pernah ia bayangkan harus ia gunakan. Selamat siang, katanya saat telepon itu diangkat. Saya perlu bicara dengan Raditya Prabowo. Katakan padanya saya memiliki informasi tentang anaknya, Kavi Wiratama.
Dan sementara matahari Oktober menyinari wajah damai Kavi, tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa kebenaran akan segera meledak dan saat itu terjadi akan menghancurkan segalanya. Raditya Prabowo menerima telepon itu saat ia makan siang di Pelataran Menteng, salah satu restoran tertua di Jakarta. Seorang pria 45 tahun dengan rambut coklat, tubuh atletis, dan senyum yang telah menaklukkan banyak wanita kalangan atas termasuk Marsha Adeline. Kamu benar-benar yakin? Tanyanya dengan suara rendah sambil menjauh ke toilet pribadi restoran. Analisis tidak pernah berbohong, Pak Raditya. Golongan darah HP negatif bayi itu hanya bisa berasal dari gen Anda. Sementara Bagas Wiratama bergolongan darah O positif sehingga secara biologis mustahil dia adalah ayahnya. Raditya Prabowo bersandar pada dinding marmer sambil memproses informasi itu dan teringat bahwa 10 bulan lalu ia memiliki hubungan gelap yang penuh gejolak dengan Marsha Adeline setelah mereka bertemu di gala amal di Delangham, Jakarta. Hubungan yang berawal dari permainan berbahaya berubah menjadi pertemuan mingguan di apartemen tersembunyi di Setiabudi. Marsha mengatakan bahwa ia menggunakan kontrasepsi namun kenyataannya ia berbohong atau ceroboh. Berapa banyak orang yang tahu? Tanya Raditya. Untuk saat ini hanya saya namun saya wajib menyerahkan laporan lengkap ke rumah sakit sesuai protokol jika ada ketidakcocokan darah dan cepat atau lambat seseorang akan melihatnya. Berapa yang kamu mau? Keheningan terjadi sebelum dokter Adrian Wibowo menyebut angka 800 juta rupiah untuk diam dan mengubah catatan medis. Setuju, jawab Raditya Prabowo. Aku akan transfer sore ini namun ingat baik-baik jika satu kata saja bocor maka bukan hanya lisensi medismu yang akan hilang karena aku memiliki koneksi yang bisa membuat hidupmu sangat sulit. Dokter Adrian Wibowo menyatakan pengertiannya dan saat telepon ditutup Raditya Prabowo menatap bayangannya di cermin dengan senyum tipis karena kini ia tahu bahwa ia memiliki seorang anak pewaris. Bayi yang menyandang nama Kavi Wiratama itu adalah milik Raditya Prabowo. Sebuah ironi yang terasa manis sekaligus menakutkan. Sementara itu di rumah keluarga Wiratama di kawasan Pantai Indah Kapuk, aku, Rani Prameswari, dipindahkan sementara ke kamar pembantu di lantai yang sama dengan kamar Kavi. Bagas Wiratama bersikeras bahwa jika bayi itu hanya bisa menerima ASIku maka aku harus berada dekat selama 24 jam. Marsha Adeline meledak mendengar saran itu dan menuduh Bagas ingin membiarkan aku tinggal di lantai keluarga mereka. Namun Bagas menegaskan bahwa itu hanya sementara sampai solusi ditemukan meski Marsha yakin solusinya adalah formula dan dokter Surya Gunawan akan datang keesokan harinya. Namun jauh di dalam hatinya Marsha tahu tidak ada formula yang akan berhasil karena ada sesuatu pada Kavi yang menghubungkannya denganku dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu saat aku menyusui Kavi untuk 5 kalinya dalam satu hari Bagas masuk ke kamar dengan 2 cangkir teh jahe dan menawarkan satu sambil berkata bahwa neneknya percaya minuman itu membantu produksi ASI. Aku menerimanya dengan senyum malu dan mengucapkan terima kasih. Lalu ia memintaku memanggilnya dengan nama saja tanpa formalitas setelah semua yang kulakukan untuk anaknya. Ia duduk di sofa dan untuk pertama kalinya aku melihatnya tanpa jas eksekutif. Hanya jeans dan kemeja sederhana. Lelah, rapuh, dan manusiawi. Ia bertanya dengan lembut tentang nama anakku dan simpul di tenggorokanku mengeras saat aku menyebut Kirana Anindya. Lahir tanggal 28 Agustus dini hari dengan berat 2.900 gram. Rambut hitam sepertiku dan mata yang tak pernah ku sempat lihat warnanya karena ia menutupnya terlalu cepat. Bagas menyampaikan belasungkawa dan aku mengaku rasanya seperti sebagian diriku mati bersamanya karena aku merasakan detak jantungnya selama 9 bulan dan dalam hitungan jam semua hilang. Saat Bagas bertanya tentang ayah anakku aku menjawab bahwa ia pergi saat tahu aku hamil karena merasa terlalu muda dan tidak siap menjadi ayah. Aku tertawa pahit mengatakan bahwa aku sendiri baru 24 tahun dan sangat takut namun tidak kabur. Bagas menyebutku berani namun aku menjawab bahwa aku hanya bertahan hidup dengan datang ke Jakarta dan bekerja membersihkan rumah orang yang bahkan tak mau menatap mataku. Aku menatap matamu, katanya, dan itu benar karena mata abu-abunya menatapku dengan intensitas yang membuatku tak nyaman namun terhibur. Kavi selesai menyusu dan bersendawa pelan saat aku mengayunnya dalam pelukan dan bayi itu menatapku dengan adorasi mutlak sambil mencengkeram seragam biruku. Aku berbisik bahwa saat menyusuinya aku merasa seolah Kirana masih ada melalui dirinya dan adegan itu mengguncang Bagas. Yang melihat seorang wanita muda yang kehilangan segalanya namun masih memberi kehidupan dengan kemurahan hati yang tak wajib. Pada saat itu Marsha Adeline masuk dapur dan meledak lagi menuntut aku pergi atau dia yang pergi. Bagas dengan berat hati meminta Bu Lastri untuk pergi dengan pesangon 3 bulan dan surat rekomendasi demi menghentikan konflik. Tak lama bel berbunyi menandakan kedatangan Dr. Surya Gunawan. Dokter anak terpercaya berusia 60 tahun dengan rambut putih dan reputasi sempurna. Bagas membawanya ke ruang utama tempat aku menunggu dengan Kavi. Berat badan Kavi Wiratama sudah bertambah 200 gram dalam 3 hari terakhir. Sebuah kemajuan luar biasa mengingat sebelumnya ia sempat kehilangan berat badan. Tanda-tanda vitalnya sempurna. Ketika Marsha Adeline dengan nada dingin menanyakan mengapa bayi itu menolak semua susu formula. Dr. Surya Gunawan menjelaskan bahwa ada kasus-kasus terdokumentasi di mana bayi mengembangkan preferensi yang sangat spesifik terhadap rasa, tekstur, bahkan suhu makanan dan dalam banyak kasus ikatan
Emosional dengan orang yang memberinya makan memainkan peran penting. Ia menatap aku, Rani Prameswari, dan menegaskan bahwa Kavi jelas merasa aman bersamaku meski Marsha terus mendesak agar dicoba formula khusus yang tidak dijual umum. Namun dokter Surya dengan jujur berkata kepada Bagas Wiratama dan Marsha bahwa jika bayi tumbuh dengan ASI maka itu adalah pilihan nutrisi terbaik secara objektif karena tidak ada formula sebagus apapun yang bisa sepenuhnya meniru antibodi dan nutrisi alami ASI. Saat Marsha memprotes bahwa situasi ini tidak pantas, Dr. Surya menatapnya tegas dan menyatakan bahwa dalam 40 tahun praktik medisnya ia telah melihat banyak hal dan seorang perempuan yang dengan tulus berbagi ASInya untuk menyelamatkan bayi bukanlah hal memalukan melainkan salah satu hal paling indah dan manusiawi yang pernah ia saksikan. Marsha mengatupkan bibirnya tanpa berkata apa-apa saat Dr. Surya memberikan rekomendasi profesional agar pengaturan ini dilanjutkan setidaknya 2 bulan sampai Kavi bisa mulai makan makanan padat dan transisi akan lebih mudah sementara botol dicoba secara bertahap 1 kali sehari. Bagas mengangguk dan mengucapkan terima kasih sebelum dokter itu pergi. Namun setelah itu Marsha Adeline berbalik dengan mata menyala dan mempertanyakan reputasi dirinya dan kehidupan sosial mereka sambil menyatakan akan pergi ke Surabaya untuk tinggal sementara dengan orang tuanya karena tidak sanggup menghadapi bisikan Jakarta. Ia menunjuk aku dan menuduhku mengambil tempatnya sebelum pergi membanting pintu begitu keras hingga lukisan di dinding bergetar. Bagas jatuh terduduk di sofa menutupi wajahnya dengan tangan sambil meminta maaf karena aku harus melalui semua ini dan aku bahkan mengusulkan pergi mencari pekerjaan lain. Namun Bagas dengan suara serius memintaku tetap tinggal karena Kavi membutuhkanku dan ia juga membutuhkanku. Sebuah cara berbicara yang membuat jantungku berdetak lebih cepat meski aku tahu ini tidak pantas. Sementara di saat yang sama di sebuah kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Raditya Prabowo membaca berita yang sama dengan senyum puas dan menelepon pengacaranya Emil Kusuma untuk menyiapkan dokumen tes paternitas agar Bagas Wiratama mengetahui kebenaran. Dan di ruang bawah rumah Wiratama, Bu Lastri mengemasi barang-barangnya dengan air mata sebelum menyelipkan sebuah catatan di bawah pintu kamarku yang memintaku menanyakan tentang Raditya Prabowo dan apa yang ia lakukan di Hotel Mulia Setiap. Rabu sore setahun lalu, sebuah petunjuk yang akan membuatku menyadari bahwa Kavi bukan sekadar bayi yang ditolak ibunya melainkan rahasia hidup yang akan menghancurkan 2 keluarga. Aku mengeluarkan ponselku dan mencari di Google. Hasil pertama yang muncul adalah foto seorang pria tampan di sampul Forbes Indonesia, Raditya Prabowo. Hiu investasi yang dikenal sebagai ancaman terbesar bagi kerajaan Wiratama. Artikel 6 bulan lalu itu membahas persaingan sengit antara Prabowo Capital dan Wiratama Group dalam memerebutkan proyek properti bernilai miliaran di Bandung. Aku terus menggulir layar dan menemukan foto-foto sosialnya. Raditya di gala amal, Raditya di peresmian hotel mewah, sampai akhirnya aku melihat satu gambar yang membekukan darahku. Raditya Prabowo dan Marsha Adeline makan malam bersama dalam acara Palang Merah Indonesia 11 bulan lalu. Tangannya melingkar di punggung bawahnya dan senyum Marsha dalam foto itu adalah senyum yang tidak pernah kulihat ia berikan kepada Bagas Wiratama. Ya Allah, bisikku pelan. Saat itu ketukan di pintu membuatku terkejut dan suara lembut Ali Maharani, Putri Bagas, terdengar memanggil, Mbak Rani, boleh aku masuk? Aku mau lihat adikku. Aku mengizinkannya masuk dengan lembut meski Kavi Wiratama sedang tidur. Alin duduk di tepi tempat tidur menatap box bayi dengan wajah terlalu dewasa untuk anak 7 tahun. Lalu ia berkata pelan bahwa ibu kandungnya meninggal saat ia berusia 3 tahun dan ayahnya pernah sangat berduka. Sebelum menikah dengan Marsha, ia mengaku Marsha cantik namun tidak pernah memeluk atau bermain dengannya. Ketika Alin dengan jujur bertanya apakah Marsha mencintai Kavi, aku tak sanggup menjawab. Namun ia melanjutkan bahwa pernah mendengar Marsha menangis di telepon dan mengatakan ia melakukan kesalahan besar yang tidak boleh diketahui ayahnya. Sebelum aku bisa menjawab, pintu terbuka kasar dan Bagas Wiratama masuk dengan wajah hancur sambil meminta Alin kembali ke kamar. Setelah pintu tertutup ia bersandar lemah dan mengatakan bahwa Raditya Prabowo telah mengajukan tes paternitas atas Kavi. Dunia seolah berhenti berputar saat ia menjelaskan bahwa Raditya mengklaim dirinya ayah biologis dan mengaku memiliki hubungan dengan Marsha. Bagas merosot ke lantai dengan putus asa dan bertanya apa artinya jika Kavi bukan anaknya. Aku berlutut di depannya, menggenggam tangannya dan mengatakan bahwa meski darah bisa diperdebatkan, cinta dan kehadirannya menjadikannya ayah sejati. Air mata memenuhi mata Bagas saat ia bertanya bagaimana aku yang kehilangan anak sendiri bisa tetap bijak dan aku menjawab bahwa rasa sakit mengajarkanku bahwa yang terpenting bukan darah melainkan cinta. Ia mengatakan akan memaksa Marsha Adeline kembali ke Jakarta dan menjalani tes meski hasilnya menghancurkan. Namun dengan tegas ia bersumpah tidak akan membiarkan Raditya Prabowo mengambil Kavi. Saat Kavi Wiratama terbangun menangis aku mengangkatnya dan bayi itu langsung tenang dalam pelukanku. Bagas memandangi kami dan aku tahu ia melihat lebih banyak cinta di sana daripada dalam seluruh pernikahannya. Ketika ia menanyakan mengapa aku bertahan menghadapi penghinaan dan skandal, aku menatap Kavi dan menjawab bahwa setiap kali aku menyusuinya aku merasa anakku tidak mati sia-sia. Bahwa hidupnya yang singkat memiliki tujuan untuk menyelamatkan bayi ini. Dan aku mengakhiri dengan suara gemetar namun jujur. Aku peduli. Aku sangat peduli. Ini bukan hanya pekerjaan, Bagas Wiratama mengatakan.
Bahwa pertanyaannya bukan hanya tentang Kavi Wiratama melainkan juga tentang dirinya sendiri dan ia membiarkan kalimat itu menggantung di udara dengan tatapan yang sudah menjawab segalanya. Aku, Rani Prameswari, merasakan panas naik ke wajahku dan memintanya berhenti karena ini tidak pantas. Ia adalah majikanku dan masih menikah. Namun Bagas dengan suara tenang mengakui bahwa pernikahannya telah berakhir jauh sebelum aku datang dan hubungannya dengan Marsha Adeline hanyalah kesepakatan nyaman. Yang menjadi semakin menyiksa. Percakapan itu terputus saat bel rumah berbunyi dan Bagas turun membuka pintu untuk seorang kurir yang menyerahkan amplop resmi berisi panggilan pengadilan untuk tes paternitas hari Senin depan. Tangannya gemetar saat membukanya dan di dalam dokumen itu terselip sebuah foto Marsha Adeline dan Raditya Prabowo berciuman mesra di lobi Hotel Mulia dengan tanggal 15 Januari. Tepat 9 bulan sebelum kelahiran Kavi. Dunia seakan berputar saat Bagas bersandar ke dinding agar tidak roboh dan aku berlari turun tangga sambil menggendong Kavi. Melihat foto itu membuatku mual dan Bagas berbisik bahwa ia harus menghubungi pengacaranya karena ini akan menjadi sangat buruk. Ia memperingatkanku akan ada pertarungan hukum, skandal media, dan penyelidikan. Namun aku dengan tegas menyatakan aku tidak akan pergi karena Kavi membutuhkanku dan aku juga membutuhkan Bagas. Sebuah pengakuan yang membuat kami saling menatap dengan campuran rasa sakit dan terima kasih saat Bagas berkata bahwa badai baru saja dimulai. Malam itu saat Jakarta tertidur Bagas tetap terjaga di kantor bersama para pengacara menyiapkan pembelaan terhadap Raditya Prabowo. Marsha Adeline menangis di Surabaya bersama orang tuanya menyadari kebohongannya akan terbongkar. Sementara Raditya Prabowo di penthouse mewah di Kemang menatap foto Kavi di internet dan berbisik bahwa segera anak itu akan menjadi miliknya. Tanpa seorang pun mengetahui bahwa Dr. Yohan Ardiansyah, dokter yang menerima suap 800 juta rupiah, telah menyimpan salinan analisis darah yang menunjukkan anomali genetik langka yang ada pada Kavi dan juga padaku saat aku melahirkan Kirana Anindya, kondisi yang hanya ada pada kurang dari 0,01% populasi dan secara statistik mustahil kecuali ada hubungan darah langsung. Senin datang terlalu cepat saat Bagas Wiratama, Marsha Adeline, dan Raditya Prabowo hadir di laboratorium khusus di Jalan Gatot Subroto bersama pengacara masing-masing. Sementara aku tetap di rumah bersama Kavi dan Ali Maharani yang tidak masuk sekolah demi melindunginya dari bisikan kejam. Saat Alin dengan wajah cemas bertanya apakah Kavi akan dibawa pergi jika bukan adik kandungnya, aku berlutut menggenggam tangannya dan meyakinkannya bahwa ayahnya mencintai Kavi sepenuh hati dan akan melakukan apapun agar mereka tetap bersama. Aku berjanji akan tetap ada selama mereka membutuhkanku dan Alin memelukku sambil berkata bahwa akulah satu-satunya orang yang membuat rumah itu terasa seperti rumah. Di laboratorium suasananya jauh lebih dingin dan tanpa emosi. Marsha Adeline datang terlambat 30 menit mengenakan kacamata hitam gelap dan mantel bulu meski bulan. Oktober di Jakarta terasa hangat. Bagas Wiratama menegurnya dengan suara datar bahwa ia terlambat dan seharusnya bisa kembali semalam sesuai permintaannya. Marsha menjawab dingin bahwa kemacetan dari Surabaya mengerikan namun Bagas menutup percakapan dengan kata-kata bahwa ia tidak ingin melihatnya. Semua itu diamati Raditya Prabowo dengan senyum tipis penuh kepuasan sambil mengenakan jas Armani abu-abu gelap senilai puluhan juta rupiah. Di sampingnya Emil Kusuma membisikkan sesuatu dengan wajah tenang. Lalu Dr. Agus Santoso, dokter genetika yang bertugas, meminta perhatian semua orang dan menjelaskan bahwa proses pengambilan darah akan dilakukan dan hasilnya siap dalam 72 jam tanpa bisa dipercepat meski Raditya menawarkan uang berapapun. Satu persatu sampel darah diambil dimulai dari Bagas yang wajahnya datar namun tinjunya terkepal putih. Lalu Marsha yang menghindari kontak mata, dan terakhir Raditya yang tersenyum percaya diri, ketika Dr. Agus menyebutkan perlu juga sampel dari bayi. Bagas dengan cemas menanyakan keamanannya namun dokter meyakinkannya akan cepat dan aman dengan jarum sangat halus. Bagas segera menelpon aku, Rani Prameswari, memintaku membawa Kavi Wiratama ke laboratorium dan 30 menit kemudian aku tiba dengan bayi itu dalam gendongan. Ketegangan terasa saat Marsha menatapku dengan jijik dan Raditya mendekat dengan rasa ingin tahu sambil menyebutku ibu susu terkenal. Aku menjawab sopan namun dingin dan menolak saat ia mencoba menyentuh Kavi. Senyumnya membeku ketika ia mengancam bahwa secara hukum bayi itu akan menjadi miliknya. Namun Bagas segera berdiri di antara kami menegaskan bahwa Kavi adalah anaknya sampai dokumen hukum menyatakan sebaliknya. Ketegangan itu baru mereda setelah Emil Kusuma mengingatkan mereka untuk menjaga sikap di ruang pengambilan sampel dokter. Agus dengan lembut mengambil darah dari tumit Kavi sambil mengalihkan perhatiannya dengan mainan warna-warni dan bayi itu segera tenang saat aku mendekapnya. Setelah proses selesai kami diminta menunggu hasil hari Kamis. Namun saat aku keluar aku mendengar Bagas dan Marsha bertengkar keras di sudut ruang tunggu tentang perselingkuhan yang terjadi setiap hari Rabu di Hotel Mulia. Marsha mengakui ia tidak pernah ke kelas yoga selama 2 tahun dan melakukannya karena merasa diabaikan. Merasa hanya aksesori dalam hidup Bagas. Ia mengaku bahkan sempat mempertimbangkan mengakhiri kehamilan namun urung karena tekanan investor dan saran Raditya Prabowo untuk menyembunyikan semuanya. Pengakuan bahwa Raditya tahu sejak awal itu adalah anaknya jatuh seperti bom dan menghancurkan sisa-sisa keheningan yang masih tersisa. Aku, Rani Prameswari,
Yang tanpa sengaja mendengar semuanya dari lorong merasakan jantungku menyusut saat menatap Kavi Wiratama yang polos dan tidak menyadari kacau balau yang ditimbulkan oleh keberadaannya. Lalu Raditya Prabowo muncul dengan senyum arogan utuh sambil menegur Marsha Adeline bahwa ia seharusnya tidak membuka. Semua rahasia mereka terlalu cepat karena masih banyak yang bisa dinegosiasikan. Kata negosiasi memicu Bagas Wiratama melangkah maju namun ditahan Emil Kusuma yang mengingatkan bahwa tindakan kekerasan akan merugikan posisi hukumnya. Bagas menahan napas dan mengancam akan menghancurkan Raditya dan perusahaannya jika hasil tes mengonfirmasi itu anaknya. Namun Raditya menjawab tenang bahwa hakim akan menilai siapa yang lebih layak membesarkan anak dan menekankan citra stabil tanpa skandal publik. Serta klaim cinta seorang ibu yang akan membuat Marsha mengikutinya saat ia menang hak asuh. Keheningan Marsha yang tidak membantah terasa lebih menyakitkan dari pengakuan apapun sehingga Bagas berbalik pergi tanpa kata dan aku mengikutinya ke parkiran dengan Kavi di pelukan. Di sana Bagas bersandar pada mobilnya sambil menutup wajah dan terisak. Dan aku hanya berdiri di sisinya memberi kehadiran sunyi hingga ia bertanya apakah aku mendengar semuanya dan mengakui kemungkinan ia akan kalah. Aku memintanya tidak menyerah dan saat ia bertanya mengapa harus berjuang untuk anak yang bukan darahnya aku menjawab bahwa cinta bukan ada di DNA melainkan di malam tanpa tidur. Kekhawatiran dan keinginan memberi yang terbaik tanpa menghitung biaya pribadi. Kata-kata itu membuat Bagas menatapku sungguh-sungguh dan melihat kekuatan serta kebaikan yang tak pernah ia temukan pada Marsha. Sebelum aku menjawab perasaan itu teleponnya berdering dan Robert Santosa, pengacara utamanya, memberi kabar bahwa Raditya Prabowo telah mengajukan mosi darurat untuk hak asuh sementara Kavi dengan alasan Bagas tidak stabil dan bayi bergantung pada pengasuh untuk makan. Sidang ditetapkan besok pukul 10 pagi. Bagas menutup telepon dengan wajah putus asa sementara tanpa seorang pun tahu dokter. Yohan Ardiansyah sedang menatap analisis darah Kavi di komputernya dan menemukan koneksi genetik langka antara Kavi dan aku. Sehingga ia menelepon untuk menaikkan harga diamnya karena informasi itu bernilai miliaran. Keesokan hari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipadati reporter dan penonton saat kasus Wiratama melawan Prabowo menjadi skandal tahun ini. Bagas Wiratama masuk dengan jas terbaik namun mata sayunya mengkhianati malam tanpa tidur ditemani tim hukumnya termasuk Robert Santosa. Raditya Prabowo menyusul dengan senyum percaya diri bersama Emil Kusuma dan Marsha Adeline yang tampil sempurna dalam blazer krem merek Chanel. Sementara aku duduk di bangku penonton dengan Kavi tertidur di pangkuanku karena Bagas bersikeras agar aku membawa bayi itu ke sidang. Hakim Ibu Charmen Ratnadewi memasuki ruang sidang dan meminta semua orang bangkit. Wanita berusia 50-an itu terkenal tegas, adil, dan tak kenal kompromi dalam menangani kasus hak asuh paling rumit di Indonesia. Ia membuka sidang dengan menyatakan bahwa prosedur luar biasa ini diajukan oleh Raditya Prabowo untuk menentukan hak asuh sementara atas anak di bawah umur Kavi Wiratama sampai proses paternitas selesai. Emil Kusuma berdiri merapikan dasi italinya dan menyatakan bahwa kliennya menginginkan yang terbaik bagi anak itu dengan menuduh Bagas Wiratama mengalami krisis emosional berat akibat perselingkuhan istrinya dan menyebut kondisi mentalnya tidak stabil serta menyorot fakta bahwa bayi sepenuhnya bergantung pada seorang pembantu rumah tangga untuk makan. Sebuah situasi yang disebutnya tidak sehat. Hakim Ibu Charmen Ratnadewi menanyakan bukti konkret dan Emil menjawab dengan kesaksian karyawan yang melihat Bagas menangis, berteriak, dan berperilaku tidak menentu serta mempertanyakan kesesuaian batas profesional karena bayi disusui oleh wanita yang bukan ibunya. Robert Santosa segera bangkit mengajukan keberatan dan menegaskan bahwa Rani Prameswari menyelamatkan nyawa Kavi saat tak satupun dokter menemukan solusi dan bahwa ia bukan sekadar pembantu melainkan alasan anak itu masih hidup hari ini. Hakim Ibu Charmen Ratnadewi meminta Emil menyampaikan alternatif yang diajukan kliennya dan Emil menjelaskan bahwa Raditya Prabowo dan Marsha Adeline siap menyediakan rumah stabil, telah mengontrak ibu susu profesional, dan akan membesarkan bayi itu. Sebagai orang tua biologisnya, Hakim menatap Marsha dan meminta konfirmasi niatnya untuk pindah bersama Raditya dan membawa anak itu. Marsha berdiri dengan suara terlatih dan menyatakan bahwa meski ia melakukan kesalahan dalam pernikahannya prioritasnya adalah kesejahteraan Kavi dan bahwa Raditya adalah ayah biologisnya. Hakim lalu menanyakan dampaknya terhadap Ali Maharani, putri Bagas dari pernikahan pertama, dan Marsha terdiam sejenak sebelum menjawab dingin bahwa Alin bukan anak biologisnya dan akan tinggal dengan Bagas. Bisikan langsung menyebar di ruang sidang dan Hakim Ibu Charmen Ratnadewi mengerutkan kening melihat dinginnya jawaban itu. Robert Santosa memanfaatkan momen dengan menegaskan bahwa pernyataan itu membuktikan Marsha siap memisahkan dua saudara kandung dan mencabut bayi dari satu-satunya rumah yang pernah dikenalnya serta kakak yang menyayanginya. Hakim memerintahkan Robert memaparkan kasusnya dan ia menjelaskan bahwa Bagas Wiratama telah menjadi ayah Kavi sejak lahir dengan hadir di setiap kunjungan medis, setiap malam tanpa tidur, dan setiap momen kritis serta menegaskan bahwa biologi tidak mendefinisikan keayahan melainkan cinta. Ia kemudian menunjuk ke arahku dan menjelaskan bahwa aku, Rani Prameswari, berusia 24 tahun dan kehilangan anak perempuanku Kirana Anindya 2 bulan lalu. Bahwa saat Kavi sekarat kelaparan aku menawarkan ASIku tanpa imbalan. Telah dinyatakan sehat secara medis, dan bayi berkembang dengan baik dalam perawatanku.
Hakim Ibu Charmen Ratna Dewi memanggilku maju dengan bayi dan kakiku gemetar saat berjalan ke podium. Kavi terbangun di pelukanku menatap sekitar dengan rasa ingin tahu. Hakim menanyakan apakah aku menyusuinya dan mengapa. Aku menjawab bahwa aku tidak mendapat apapun secara materi dan melakukannya karena saat anakku meninggal aku merasa sebagian diriku ikut mati dan dengan menyelamatkan Kavi aku merasa hidup anakku tidak sia-sia dan memiliki tujuan. Keheningan menyelimuti ruang sidang dan bahkan beberapa reporter menyekat air mata. Hakim menanyakan apakah aku memiliki ikatan emosional dengan bayi itu dan aku menjawab ya dengan tegas. Lalu ia menanyakan ikatanku dengan Bagas Wiratama dan pertanyaan itu jatuh seperti bom saat panas merayap ke wajahku. Aku menjawab bahwa aku sangat menghormati Bagas sebagai pria baik dan ayah penyayang namun Hakim Ibu Charmen Ratna Dewi menegaskan bahwa jawaban itu belum menjawab pertanyaannya. Dan sebelum aku bisa melanjutkan pintu ruang sidang terbuka dengan kasar, seorang pria sekitar 40 tahun mengenakan jas putih dokter masuk tergesa-gesa ke ruang sidang dan meminta izin dengan suara tegas. Ia memperkenalkan diri sebagai Dr. Yohan Ardiansyah dan menyatakan memiliki informasi penting yang harus didengar segera. Hakim Ibu Charmen Ratna Dewi mengerutkan kening dan menegaskan bahwa tindakannya sangat tidak lazim serta menanyakan siapa yang memberinya izin menyela sidang. Namun Dr. Yohan menjawab tenang bahwa tidak ada izin namun apa yang akan ia ungkap akan mengubah kasus ini sepenuhnya karena ia memiliki bukti koneksi genetik antara bayi Kavi Wiratama dan aku. Rani Prameswari. Kekacauan langsung meledak saat reporter berteriak. Bagas Wiratama berdiri kaget. Raditya Prabowo memucat, dan Marsha Adeline membeku tanpa gerak. Hakim mengetuk palu dengan keras memerintahkan ketertiban dan memerintahkan Dr. Yohan mendekat ke podium dengan peringatan bahwa jika ini tidak sah ia akan dituduh menghina pengadilan. Dr. Yohan mengeluarkan dokumen dari amplop dan menjelaskan bahwa saat melakukan analisis darah Kavi 2 minggu lalu ia menemukan anomali darah langka yang dikenal sebagai sindrom bomba yang hanya terjadi pada kurang dari 0,01% populasi. Ketika ditanyakan apa hubungannya denganku ia menjelaskan bahwa data arsip medis di RS Cipto Mangunkusumo menunjukkan aku memiliki anomali yang sama saat melahirkan Kirana Anindya 2 bulan lalu dan probabilitas 2 orang tak terkait memiliki kondisi ini dan bertemu dalam situasi ini hanyalah 1 dalam 10 juta. Dunia seakan berputar saat ia menyatakan bahwa aku dan Kavi berbagi penanda genetik langka yang menunjukkan hubungan keluarga langsung. Raditya berteriak menolak dan menegaskan dirinya ayah biologis. Namun Dr. Yohan menjelaskan bahwa meski itu mungkin benar ada bukti aku terkait dengan bayi melalui garis ibu. Marsha berdiri gemetar mengatakan itu mustahil karena dialah ibu yang melahirkan bayi itu dengan catatan rumah sakit dan saksi. Namun Dr. Yohan berhenti sejenak sebelum menyebut satu kemungkinan yang membuat ruang sidang membeku total yaitu pertukaran bayi. Aku berbisik tidak percaya saat ia menanyakan di mana aku melahirkan dan menyebut RS Cipto Mangunkusumo. Lantai 3, ruang bersalin, tanggal 28 Agustus. Lalu ia menatap Marsha Adeline dan menyebut data yang sama tanggal yang sama rumah sakit yang sama lantai yang sama. Ia menjelaskan bahwa malam itu adalah shift malam yang kacau dengan seorang perawat baru dan 2 bayi lahir dengan selisih menit. Bagas mendekat padaku saat air mataku mengalir dan menyadari kemungkinan yang tak terucap. Aku menyelesaikan kalimat itu dengan suara gemetar bahwa Kavi adalah anak biologisku. Ruang sidang meledak dalam kekacauan total saat Hakim Ibu Charmen Ratna Dewi mengetuk palu tanpa hasil. Raditya menuduh Dr. Yohan disuap namun Dr. Yohan justru mengakui di hadapan semua orang bahwa Raditya Prabowo membayarnya 800 juta rupiah untuk menyembunyikan fakta ini dan ia memiliki bukti transfer bank. Hakim langsung menunda sidang. Memerintahkan Dr. Yohan ditahan sementara, melarang Raditya meninggalkan Jakarta, dan mengeluarkan perintah untuk penggalian makam bayi yang dikira meninggal untuk tes DNA final. Aku jatuh terduduk memeluk Kavi erat sambil terisak menyadari anakku hidup. Bagas berlutut di depanku menggenggam tanganku dan berbisik bahwa semuanya akhirnya masuk akal karena hubungan ibu dan anak tidak bisa dibohongi. Marsha memandang dari kejauhan dengan ekspresi hancur sementara Raditya telah keluar dengan marah. Dan tak seorang pun memperhatikan wanita tua di baris terakhir yaitu perawat yang bertugas malam 28 Agustus itu yang telah menukar gelang identifikasi 2 bayi karena kelelahan dan ketidaksiapan. Kesalahan yang telah ia tanggung dalam rasa bersalah selama 2 bulan. Aku, Rani Prameswari, telah melihat semua berita itu dan perawat tua itu juga telah mengenaliku dari layar televisi. Saat kebenaran akhirnya mulai terungkap ia bangkit diam-diam dan meninggalkan ruang sidang. Di luar, ia menghirup udara Oktober Jakarta dan menangis karena ada kebenaran yang meski perlu akan menghancurkan seluruh dunia. 3 hari berikutnya adalah neraka bagi semua pihak saat media meledak. Tagar pertukaran bayi menjadi trending dunia. Acara televisi membahas kasus ini berjam-jam dengan pakar hukum, psikolog anak, dan aktivis hak keluarga yang berdebat tanpa henti. Aku mengurung diri di rumah Wiratama menolak berbicara dengan reporter. Bagas Wiratama menyewa keamanan tambahan setelah 3 tim televisi mencoba menerobos properti tanpa izin. Penggalian makam bayi yang dikira meninggal dilakukan Selasa pagi namun aku tak mampu hadir karena gagasan melihat peti mati dibuka terlalu berat.
Bagas menemaniku sepanjang hari itu. Kami duduk di taman menatap Kavi tidur di keretanya dalam keheningan penuh ketidakpastian. Aku akhirnya bertanya apa yang akan terjadi jika semua ini benar dan Bagas mengakui kerumitan hukum karena aku akan menjadi ibu biologis. Ayah biologis adalah Joko. Ia sendiri adalah ayah legal selama ini, dan Marsha Adeline telah melahirkan bayi yang meninggal tanpa pernah mengetahuinya. Aku berbisik bahwa aku merasa kasihan padanya meski semua yang terjadi karena tak terbayang rasa sakit mengandung 9 bulan lalu kehilangan bayi tanpa pernah tahu kebenaran. Marsha tidak keluar dari kamar hotelnya dan ibunya memberi kabar bahwa ia dalam pengawasan psikiater. Alin Maharani kembali ke sekolah demi sedikit normalitas namun datang ke taman dengan mata sembab. Mengatakan bahwa anak-anak berbicara jahat, Bagas memeluknya dan berjanji akan melakukan segalanya agar Kavi tetap bersama mereka. Alin lalu menggenggam tanganku dan berkata bahwa jika Kavi benar-benar anakku ia senang karena itu berarti bayiku tidak mati dan aku akan menjadi ibu yang luar biasa. Aku menangis memeluknya. Kamis pagi semua dipanggil kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan ruang sidang yang lebih padat dari sebelumnya. Hakim Ibu Charmen Ratnadewi masuk membawa amplop tertutup dan menegaskan bahwa keputusan akan berdasarkan bukti dan kepentingan terbaik anak. Ia membuka amplop dan menyatakan hasil DNA konklusif bahwa bayi yang meninggal pada 28 Agustus adalah anak biologis Marsha Adeline dan Raditya Prabowo. Marsha mengerang dan ibunya memeluknya saat ia terisak. Sementara bayi yang dikenal sebagai Kavi Wiratama adalah anak biologisku dan seorang pria bernama Joko yang meninggalkanku saat kehamilan. Keheningan total menyelimuti ruang sidang. Saat Raditya bangkit dan tidak percaya namun hakim menegaskan bahwa ia adalah ayah dari bayi yang meninggal bukan dari bayi yang selamat. Raditya jatuh terduduk pucat saat seluruh strateginya runtuh. Suster Clara telah memberikan pengakuan lengkap mengenai kesalahan pemasangan gelang identifikasi pada malam 2 kelahiran hampir bersama. Hakim menatapku dan menyatakan bahwa secara hukum aku adalah ibu biologis Kavi. Namun Bagas telah menjadi ayah legal selama 2 bulan dan ayah biologis Joko tidak menunjukkan niat menjalankan haknya. Aku menjawab gemetar bahwa aku tidak tahu di mana Joko dan ia tidak pernah menghubungiku sejak pergi. Dan Hakim Ibu Charmen Ratnadewi menyatakan bahwa dalam kondisi ini pengadilan menghadapi situasi yang benar-benar unik. Seorang ibu biologis yang selama 2 bulan percaya anaknya telah meninggal. Seorang ayah legal yang mencintai bayi ini sejak detik pertama kehidupannya. Dan tidak ada ayah biologis yang hadir atau menjalankan tanggung jawabnya. Robert Santosa berdiri dan menyatakan bahwa kliennya meminta mempertahankan hak asuh legal atas Kavi Wiratama karena dialah satu-satunya ayah yang pernah dikenal anak itu. Namun seorang pengacara baru yang mewakiliku, Tomo Wicaksono, yang disewa oleh Bagas Wiratama, segera menyatakan keberatan dengan menegaskan bahwa aku, Rani Prameswari, adalah ibu biologis dan memiliki hak utama atas anakku. Hakim Ibu Charmen Ratnadewi melepas kacamatanya dan menyatakan bahwa ini adalah salah satu kasus paling kompleks dalam 30 tahun karirnya lalu memanggil aku dan Bagas maju ke podium sementara Kavi dijaga pengasuh di ruang sebelah. Saat ditanya apa yang aku inginkan aku menatap Bagas dan melihat ketakutan kehilangan anak yang telah ia rawat dengan sepenuh hati. Aku mengaku bahwa tentu aku ingin anakku kembali namun aku tidak memiliki sumber daya, kehidupan, atau stabilitas yang bisa ditawarkan Bagas. Aku tinggal di apartemen kecil dan hidup dari pekerjaan kasar. Aku tidak bisa memberikan kehidupan yang sama seperti yang bisa ia berikan. Meski hakim menegaskan bahwa uang bukan satu-satunya hal penting. Aku menjelaskan bahwa Bagas adalah ayah yang baik dan Kavi memiliki kakak perempuan, Alin Maharani, yang sangat menyayanginya dan aku tidak sanggup memisahkan mereka. Pada saat itu Bagas menggenggam tanganku dan mengajukan opsi hak asuh bersama di mana aku pindah ke rumahnya bukan sebagai pembantu melainkan sebagai ibu Kavi. Membesarkan anak itu bersama dalam stabilitas keluarga. Hakim mengingatkan bahwa Bagas masih menikah secara legal dengan Marsha Adeline namun Bagas menjawab ia akan mengajukan perceraian minggu itu juga karena perselingkuhan dan penipuan. Saat Hakim menanyakan pendapat Marsha, ia berdiri dengan wajah kosong dan menyatakan ia tidak akan melawan apapun karena bayinya telah meninggal dan anak yang hidup bukan miliknya. Ia menolak sentuhan Raditya Prabowo dan menuduhnya mengetahui segalanya sejak awal dan memanfaatkan kekacauan demi keuntungan sebelum pergi. Ia meminta pengadilan memutuskan apa yang terbaik untuk Kavi dan meninggalkan ruang sidang menuju Surabaya. Raditya terdiam dengan wajah hancur karena telah kehilangan segalanya. Hakim Ibu Charmen Ratnadewi kemudian menyampaikan putusan sementara yang akan ditinjau 6 bulan ke depan dengan menetapkan bahwa aku mendapatkan kembali seluruh hak keibuan atas Kavi. Sementara Bagas Wiratama mempertahankan hak asuh legal bersama selama 6 bulan ke depan untuk menjamin stabilitas anak. Aku diminta pindah ke kediaman Bagas untuk memfasilitasi pengasuhan bersama dan aku menyatakan persetujuanku. Palu hakim jatuh menandai berakhirnya sidang dan awal segalanya yang baru. Aku mendapatkan kembali anakku, Bagas tidak kehilangan anak yang ia cintai, dan bersama-sama kami harus belajar menjadi keluarga. Saat kami keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, para reporter mengerubungi dengan kilat kamera dan pertanyaan tanpa henti namun Bagas merangkulku protektif membawaku masuk ke mobil dengan kaca gelap. Dan di dalam keheningan itu aku akhirnya menangis, menangisi 2 bulan yang hilang, rasa sakit yang tak perlu, dan bayi Marsha yang meninggal tanpa ada yang mengetahuinya.
Sambil bersumpah dalam hati bahwa setiap detik yang hilang bersama Kavi akan kuperjuangkan kembali, Bagas Wiratama memeluk erat dan berbisik bahwa kami akan menjalaninya bersama. Ia berjanji. Dan saat mobil melaju menjauhi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menuju kediaman Wiratama di Pantai Indah Kapuk, menuju Kavi Wiratama yang menunggu dan kehidup baru yang tak pernah kami rencanakan namun mungkin justru yang paling kami butuhkan. Tak seorang pun menyadari sebuah mobil hitam mengikuti dari kejauhan dan di dalamnya ada Joko, ayah biologis Kavi, pria yang meninggalkanku 2 tahun lalu. Ia telah melihat berita dan mengetahui anaknya hidup dan kini tinggal di rumah miliarder. Joko tersenyum sambil menyalakan rokok. Selama 2 tahun terakhir ia bekerja serabut di konstruksi Surabaya hampir tak bertahan hidup. Namun, kini ia melihat kesempatan emas dan ia tak pernah pandai menolak kesempatan. 3 minggu setelah putusan pengadilan kehidupan di rumah Wiratama menemukan ritme baru. Aku tak lagi tidur di kamar pembantu karena Bagas memberikan sut utama di lantai 3 dengan pemandangan taman dan kamar tambahan yang sempurna untuk Kavi. Adaptasi tidak mudah karena aku masih canggung dilayani rekan-rekan yang sebulan lalu bekerja bersamaku. Namun dengan kesabaran Bagas dan dukungan tanpa syarat Ali Maharani, aku perlahan merasa mungkin aku memang pantas di sini. Pada Sabtu pagi bulan November aku duduk di taman bersama Kavi menikmati matahari musim kemarau. Bayi itu tumbuh pesat dengan pipi merona dan mata cerdas berkilau. Beratnya hampir 5 kilogram. Aku menunjukkan daun keemasan yang jatuh dan berbisik betapa ajaibnya musim ini saat Bagas datang membawa 2 cangkir kopi dengan jeans dan sweater kasual. Kami berbicara tentang waktu yang berlalu terlalu cepat dan kebersamaan agar tak ada momen terlewat. Tatapan kami bertemu dalam kehangatan yang tumbuh diam-diam sampai Alin berlari keluar dengan wajah cemas memberitahu ada pria di pintu yang mengaku ayah Kavi. Jantungku seakan berhenti saat Bagas meminta Alin membawa Kavi masuk. Kami menuju pintu utama dan seorang penjaga menahan seorang pria yang terlihat kusut namun aku mengenalinya segera. Itu Joko. Rambut lebih panjang, janggut tak terurus, namun senyum lama itu masih ada. Ia menyapa namaku dan memuji hidup baru ini. Aku menanyakan apa maksud kedatangannya dengan suara gemetar marah. Joko mengatakan ia datang untuk menemui anaknya dan mengklaim hak, menyebut seluruh Jakarta tahu ia ayah biologis bayi miliarder. Bagas berdiri di antara kami menegaskan bahwa Joko meninggalkanku saat aku hamil dan tak punya hak di sini. Namun Joko tersenyum licik dan menyebut konsultasi hukum serta ancaman hak kunjungan dan tunjangan atau kesepakatan damai. Saat Bagas menanyakan angka Joko menyebut 8 miliar rupiah dan tanda tangan pelepasan hak permanen. Aku menyebutnya menjijikan karena memeras anak sendiri. Joko menjawab dingin bahwa anak itu bukanlah tujuan melainkan alat dan kesempatan memperbaiki hidup. Bagas lalu mengeluarkan telepon dan memanggil Karman untuk datang ke pintu utama menyebut ada penyusup. Sementara Joko membantah dengan keras bahwa ia ayah biologis dan berhak ada di sana. Bagiku itu tidak ada apa-apanya dibanding ketenangan mengetahui Kavi Wiratama akan aman. Namun kekhawatiran terus menghantui tentang kemungkinan Joko datang meminta lebih banyak atau tidak pernah benar-benar pergi. Robert Santosa menyela dan menegaskan bahwa kesepakatan harus kedap air dengan pelepasan total dan tidak dapat dibatalkan dari hak kebapakan serta klausul kerahasiaan yang mengharuskan Joko mengembalikan uang 3 kali lipat jika melanggar syarat apapun. Bagas Wiratama memerintahkan menyiapkan dokumen namun juga meminta penyelidikan menyeluruh tentang Joko mulai dari tempat tinggal, pekerjaan, utang, hingga catatan kriminal. Selama hari-hari berikutnya ketegangan di rumah terasa pekat dan aku, Rani Prameswari, hampir tidak tidur, terus memeriksa kunci dan memastikan penjaga waspada. Bagas memerhatikan kantung mataku dan caraku terkejut oleh suara kecil sekalipun. Hingga suatu malam ia menemukanku di kamar Kavi pukul 3 dini hari saat aku mengamati bayi itu tidur. Ia berbicara lembut bahwa aku tidak bisa hidup dalam ketakutan dan aku mengaku takut suatu hari terbangun dan Kavi sudah tidak ada. Bagas masuk dan berdiri di sampingku menatap bayi yang tidur damai lalu berkata ia perlu mengatakan sesuatu yang telah menghimpit dadanya. Ia menatapku langsung dan mengaku jatuh cinta padaku setelah bulan-bulan melihatku bersama Kavi dan Ali Maharani. Aku terdiam terkejut saat ia menyadari kerumitan situasi namun menegaskan bahwa perasaannya nyata dan saat bersamaku ia merasa berada di tempat yang benar. Aku menangis dan mengaku merasakan hal yang sama namun takut terlalu cepat dan takut merusaknya. Bagas menyekai air mataku dan meminta satu kesempatan untuk melihat kemana ini membawa kami. Aku menatap mata kelabu itu yang kini memberiku rasa aman dan setelah mengingat semua yang telah kami lalui aku mengangguk pelan memberi satu kesempatan. Dalam cahaya bulan yang masuk melalui jendela dan Kavi tidur di antara kami Bagas mencondongkan tubuh dan menciumku dalam ciuman penuh janji. Saat kami berpisah aku bertanya apa yang akan kami lakukan dengan Joko dan Bagas. Menjawab kami akan memberinya uang, memastikannya menandatangani dokumen, melupakannya, dan kemudian menjadi keluarga sungguhan bersama aku, Kavi, dan Alin. Tidak di properti pribadi tanpa undangan. Bagas Wiratama memberi perintah tegas dan 2 penjaga keamanan segera muncul untuk mengantar Joko keluar dari area rumah. Dengan peringatan bahwa jika ia kembali polisi akan dipanggil. Saat diseret menjauh Joko berteriak ke arahku, Rani Prameswari, agar aku berpikir baik-baik antara membayarnya atau bertemu di pengadilan sambil mengancam bahwa hakim cenderung memihak ayah biologis. Ketika mereka akhirnya pergi aku ambruk ke dalam pelukan Bagas.
gemetar, dan terisak. Aku takut kehilangan Kavi Wiratama lagi setelah semua yang terjadi, namun Bagas memeluk erat dan berjanji itu tak akan terjadi. Malam itu setelah menidurkan Kavi dan Alin Maharani, kami berkumpul di kantor bersama Robert Santosa yang menjelaskan kerumitan hukum karena Joko memiliki hak biologis dan bisa menuntut hak kunjungan minimal jika menempuh jalur formal. Bagas menanyakan opsi pembayaran dan Robert mengakui bahwa jika dikemas sebagai kesepakatan sukarela dengan pelepasan total hak dan klausul kerahasiaan maka itu bisa sah. Meski aku menolak memberinya serupiah pun, Bagas menegaskan kadang kita harus menelan harga diri demi melindungi yang paling kita cintai. Keesokan harinya Robert datang dengan laporan bahwa Joko memiliki utang judi 1,5 miliar rupiah. Hidup tak stabil di Surabaya. Berpindah-pindah pasangan dan pekerjaan. Seorang oportunis putus asa yang berbahaya. Keputusan diambil untuk memberinya apa yang ia minta namun dengan syarat ketat dan pengawasan polisi. Pertemuan digelar Senin berikutnya di kantor Robert dengan notaris dan 2 polisi sebagai saksi saat Joko menandatangani pelepasan total dan tidak dapat dibatalkan atas hak kebapakan terhadap Kavi. 8 miliar rupiah ditransfer dan Bagas menegaskan dengan suara dingin bahwa jika Joko mendekat lagi maka perjanjian batal dan ganti rugi 3 kali lipat akan dituntut. Joko mengangguk, mengucapkan selamat tinggal, dan menatap aku terakhir kalinya mengatakan aku terlalu baik untuknya sebelum keluar dari hidup kami selamanya. Beban besar terangkat saat Bagas memelukku dan berbisik bahwa semuanya telah selesai. Namun di tengah kelegaan itu sebuah amplop tiba di rumah Wiratama pagi itu dari Surabaya. Sebuah surat dari Marsha Adeline yang dibiarkan tak terbuka selama 2 hari hingga suatu sore Bagas memberanikan diri membacanya saat aku di taman bersama anak-anak. Dalam surat itu, Marsha menulis dengan kejujuran pahit tentang terapi intensif, diagnosis depresi berat yang tak pernah diselamatkan, pernikahan yang salah motif, kehamilan dari Raditya Prabowo yang memicu kepanikan, dan ironi kejam kehilangan bayi yang tak pernah ia ketahui. Ia tidak meminta maaf melainkan meminta agar Bagas menjaga aku. Rani Prameswari, menyebutku tulus, penyayang, dan berani, serta menitipkan pesan penyesalan atas semua rasa sakit yang telah ia timbulkan. Aku juga menulis karena aku perlu. Kamu tahu sesuatu tentang Ali Maharani. Dia tidak pernah hanya putri dari istri pertamamu bagiku. Dia adalah pengingat konstan bahwa aku bukan yang pertama. Bahwa aku tidak akan pernah cukup. Namun sekarang dalam terapi aku menyadari betapa kejamnya aku pada seorang gadis kecil polos yang hanya menginginkan cinta. Jika kamu bisa tolong katakan padanya aku meminta maaf karena dia selalu pantas mendapat lebih dari yang pernah kuberikan. Aku memutuskan untuk tinggal di Surabaya. Keluargaku punya koneksi di sini dan aku akan memulai dari awal. Mungkin suatu hari aku bisa menatap cermin tanpa membenci diriku sendiri. Perceraian sudah ditandatangani. Aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku hanya ingin kedamaian. Jaga Kavi Wiratama dan tolong katakan pada Rani Prameswari bahwa berkat dia sekarang aku tahu apa itu cinta keibuan sejati. Aku melihatnya di setiap tatapan yang dia berikan pada bayi itu, bahkan ketika dia percaya itu bukan anaknya, dengan penyesalan dan sesuatu yang mirip. Rasa terima kasih, Marsha Adeline. Bagas Wiratama menyelesaikan surat itu dengan air mata di mata. Aneh rasanya karena setelah semua kebencian yang ia rasakan surat itu menunjukkan seorang wanita yang akhirnya menghadapi iblisnya sendiri. Malam itu setelah makan malam Bagas mengumpulkan kami semua di ruang tamu. Aku Rani Prameswari, Alin, dan Kavi bermain di lantai. Bagas memberitahu Alin bahwa ia menerima surat dari Marsha dan membacakan bagian yang relevan. Alin mendengarkan dalam diam. Sebelum bertanya apakah dia benar-benar menyesal, Bagas menjawab bahwa yang terpenting adalah belajar dari kesalahan. Alin lalu meringkuk di sampingku dan berkata bahwa dia senang aku ada di sini dan aku ibu yang lebih baik. Aku memeluknya dan berjanji akan selalu menyayanginya tanpa menggantikan ibunya. Alin tersenyum dan memutuskan memanggilku Mama Rani. Bagas menyaksikan semuanya dengan hati penuh karena keluarga yang hancur itu terbangun kembali dengan cara yang nyata meski tidak sempurna. Bulan-bulan berikutnya membawa perubahan indah. Perceraian Bagas selesai pada bulan Januari dan pada bulan Maret ia melamarku di taman yang sama tempat Kavi disusui malam pertama. Aku menangis dan mengiyakan 1000 kali. Kami menikah dalam upacara intim pada bulan Mei. Alin menjadi pendamping pengantin dengan gaun lavender. Kavi yang berusia 8 bulan merangkak kemana-mana. Ibuku datang dari Cirebon dan menangis tak percaya melihat perubahan hidupku. Aku mengatakan ini bukan dongeng, melainkan kehidupan nyata yang rumit dan indah. Dalam resepsi Bagas berpidato tentang kekosongan hidupnya sebelum aku datang dan bagaimana cinta sejati tidak ada hubungannya dengan darah atau status. 6 bulan setelah pernikahan aku mengetahui aku hamil lagi dan kali ini Bagas ada di setiap pemeriksaan. Ketika putri kami lahir pada bulan Februari tahun berikutnya mereka menamai dia Nisa Valentina Wiratama. Nisa untuk bayi yang kupikir telah kehilangan dan Valentina untuk cinta yang akhirnya kembali, karena meskipun semuanya, Marsha Adeline telah menjadi bagian dari cerita yang menyatukan kami. Alin Maharani menyayangi adik barunya dan Kavi Wiratama yang kini berusia 1,5 tahun menatapnya dengan rasa ingin tahu kekanak-kanan yang menggemaskan. Kita keluarga besar kata Alin suatu sore saat kami semua di taman. Aneh tapi besar keluarga terbaik. Aku Rani Prameswari mengangguk setuju sambil memeluk Nisa Valentina Wiratama dan Kavi bermain di dekat kakiku. Bagas Wiratama memelukku.
dari belakang dan mencium kepalaku sambil berbisik, kamu ingat malam itu saat kamu mengetuk pintuku menawarkan bantuan? Itu adalah malam saat segalanya berubah. Malam saat bayi miliarder tidak mau makan apapun dan seorang perempuan biasa memberinya ASI dan dia selamat. Tapi bukan hanya dia yang selamat, kita semua selamat. Aku menatap Bagas dan bertanya apakah Marsha Adeline baik-baik saja. Dia menjawab bahwa sebulan lalu dia menerima pesan darinya bahwa dia telah bertunangan dengan seorang arsitek dari Surabaya dan terlihat damai. Aku mengatakan aku senang untuknya karena aku mengerti kita semua melakukan yang terbaik dengan apa yang kita punya. Marsha kehilangan bayinya dan aku mendapatkan bayiku kembali hidup memang sering aneh. Malam itu setelah menidurkan ketiga anak kami duduk di balkon kamar menatap langit Jakarta dan Bagas bertanya apa aku pernah membayangkan hidup akan seperti ini. Aku menjawab tidak pernah, bahkan dalam mimpi terlihatku karena 2 tahun lalu aku hamil. Sendirian membersihkan rumah orang dan sekarang aku menikah dengan pria yang kucintai memiliki 3 anak tinggal di rumah besar ini. Ketika dia bertanya apa aku bahagia, aku menjawab dengan jujur aku lebih dari bahagia, aku utuh. Bagas menciumku dan dalam ciuman itu ada janji tentang masa depan bersama karena pada akhirnya cerita ini bukan tentang bayi miliarder yang tidak mau makan melainkan tentang menemukan keluarga di tempat yang tidak terduga. Tentang cinta yang melampaui darah. Tentang kesempatan kedua dan takdir yang saling terjalin. Tentang seorang perempuan yang kehilangan segalanya dan menemukan lebih dari yang pernah ia impikan dan seorang pria yang memiliki segalanya namun baru benar-benar hidup saat menemukan cinta sejati. Malam itu saat Jakarta terlelap dan bintang-bintang bersinar di atas pondok indah, keluarga Wiratama beristirahat dalam damai lengkap sembuh dan akhirnya pulang.